Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Salya Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan sebuah konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja dan memberikan laporan keuangan yang relevan berdasarkan tanggung jawab individu atau unit organisasi dalam suatu perusahaan. Sistem ini mengelompokkan biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan oleh setiap bagian, misalnya departemen atau manajer, untuk memastikan bahwa setiap unit pertanggungjawaban atas kinerja keuangan mereka. Pada dasarnya, akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit dalam perusahaan menjalankan tugasnya dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Selanjutnya, definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi kinerja dari bagian-bagian tertentu dalam organisasi berdasarkan kontrol yang dapat dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut terhadap biaya pendapatan. Selanjutnya, tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk yang pertama meningkatkan kinerja dengan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada setiap unit kinerja. Masing-masing unit bisa dipantau dan dievaluasi. Yang kedua, peningkatan efisien dan aktivitas dengan memonitor biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan, maka unit yang bertanggung jawab dapat meningkatkan efisien operasional. Yang ketiga, pengadilan biaya. Akuntansi memberikan cara untuk memonitor dan mengontrol biaya yang terjadi pada setiap bagian. 4. Evaluasi kinerja. Dengan adanya data akuntansi pertanggungjawaban, manajer dapat mengevaluasi apakah kinerja unit tertentu telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Ada beberapa jenis laporan akuntansi pertanggungjawaban yang umumnya dibedakan berdasarkan jenis biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan oleh setiap unit. Beberapa jenis antara lain: 1. Akuntansi pertanggungjawaban biaya, mengendalikan biaya-biaya yang terjadi dalam suatu departemen atau unit. 2. Akuntansi pertanggungjawaban pendapatan, mengendalikan pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing unit departemen. Ketiga, akuntansi pertanggungjawaban investasi, mengendalikan pengeluaran investasi dalam aset tetap dan mengkalkulasi pengambilan dari investasi tersebut. Selanjutnya, pengetahuan penting dalam akuntansi pertanggungjawaban. Biaya yang dapat dikendalikan versus biaya yang tidak dapat dikendalikan. Dalam akuntansi pertanggungjawaban dibedakan antara biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer suatu unit yang tidak dapat dikendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan meliputi biaya operasional harian, sedangkan biaya yang tidak dapat dikendalikan seperti biaya investasi atau biaya umum yang ditentukan oleh manajemen puncak. Laporan pertanggungjawaban. Laporan ini mengevaluasikan biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan oleh masing-masing unit. Laporan ini membantu dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Varians perbedaan antara biaya atau pendapatan yang dianggarkan yang sebenarnya terjadi. Varians ini digunakan untuk menilai apakah kerja suatu unit sesuai dengan rencana. Selanjutnya, contoh kasus perhitungan dan penyelesaian. Misalkan sebuah perusahaan memiliki dua departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pemasaran. Anggaran biaya yang ditetapkan untuk departemen produksi adalah 100 juta, sementara biaya sebenarnya terjadi adalah 110 juta. Untuk departemen pemasaran, anggaran pendapatan adalah 200 juta dan pendapatan yang sebenarnya adalah 180 juta. Langkah menghitung varian. 1. Departemen produksi, anggaran biaya 100 juta, biaya aktual 110 juta. Varian biaya, biaya aktual, anggaran biaya 110 juta dikurang 100 juta sama dengan 10 juta defisit. Departemen pemasaran, anggaran pendapatan 200 juta, pendapatan aktual 180 juta. Varian pendapatan aktual dikurang anggaran pendapatan 180 juta dikurang 200 juta sama dengan min 20 juta kerugian. Langkah evaluasi kinerja. Departemen produksi terjadi varian defisit sebesar 10 juta. Hal ini menunjukkan bahwa departemen produksi tidak dapat mengendalikan biaya dengan baik atau ada faktor-faktor tak terduga yang menyebabkan pemborosan. Departemen pemasaran terjadi varian negatif pada pendapatan sebesar 20 juta yang menunjukkan bahwa departemen pemasaran gagal mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Evaluasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mencari penyebabnya, misalnya penurunan penjualan atau masalah pemasaran. Ketiga, korelatif. Manajemen perusahaan dapat melakukan tindakan korelatif seperti menyusun anggaran ulang
Untuk Departemen Produksi Pemasaran melakukan evaluasi proses operasional pemasaran, menetapkan strategi efisien biaya untuk produksi dan meningkatkan pendapatan untuk pemasaran. Kesimpulan, akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat penting dalam manajemen untuk memantau kinerja masing-masing unit dalam organisasi dengan membedakan antara biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Manajer dapat melakukan evaluasi yang lebih tepat dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.